Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam satu hadis yang sangat terkenal tentang I3 itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis itu salah satu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang berbentuk waktu itu manusia. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkanlah, beritahu saya tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau belum mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dalam satu hadis ini sangat jelas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita agar saat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam keadaan ihsan, yaitu kita seakan-akan melihat Allah, ataupun kalau belum mampu, belum mencapai ke sana, bahwasanya kita beribadah itu sesungguhnya Allah melihat kita. Sangat jelas. Mungkin hal ini tidak kesulitan bagi orang-orang dewasa, walaupun kadang orang dewasa pun lalai, lupa, maupun terhalang dari hal tersebut. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengajarkan hal tersebut, mengajarkan ihsan, mengajarkan beribadah seakan-akan dilihat Allah, ataupun kalau tidak seperti itu Allah melihat kita, kepada anak-anak. Ya, dalil tentang bahwasannya ihsan itu sangat penting itu sudah bertebaran banyak sekali. Ya, karena tanpa ihsan seseorang akan beribadah, ibadahnya itu menjadi ampang. Itu dalam bahasa Jawa ya, menjadi sehampa, menjadi kosong. Tetapi kalau ibadah itu dengan ihsan, maka ibadah itu terasa, merasuk sampai ke jiwa, dan itu mampu untuk kemudian memunculkan rasa yang bisa jadi rasa itu takut, khusyuk, harap, rasa cinta, rasa rindu, rasa syukur, dan seterusnya. Artinya dengan beribadah yang ihsan itu, maka ibadah ini akan bermuatan yang sangat mendalam, yang mampu menjadi sikap seseorang dan kemudian teraktualisasikan menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang didasari rasa. Oke, jadi bagaimana tentang kisah mengajarkan ihsan kepada anak-anak ini? Ada seorang ulama besar yang hidup pada sekitar abad ketiga Hijriah, yaitu sekitar 200 sekian Hijriah, atau sekitar 815 Masehi, atau abad yang ke-9 Masehi. Namanya Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari. At-Tustari ini nama daerah.
beliau ini menjadi ulama besar sesudah diajari diantaranya oleh pamannya sendiri, yang mana pamannya ini namanya Muhammad ibnu Suwar. Muhammad ibnu Suwar pamannya. Pada satu saat Sahl ibnu Abdullah At-Tustari atau ibnu Abdullah At-Tustari ini bercerita. Ini bisa dicek di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Bahwasanya beliau menceritakan, Abdullah At-Tustari ini menceritakan dirinya sendiri. Saya ketika berusia 3 tahun, ketika saya mulai bangun di malam hari untuk sholat gitu ya. Jadi dia umur 3 tahun sudah rajin bangun malam untuk sholat. Beliau melihat pamannya juga sholat di malam hari. Nah, sholatnya Ibnu Abdullah At-Tustari ini panjang, sehingga itu dilihat oleh pamannya sampai khawatir. Ini anak masih kecil, tetapi kok sholatnya panjang seperti ini. Di malam hari apakah tidak mengganggu kesehatannya dan lain-lain. Akhirnya terjadi dialog antara anak ini dengan pamannya. Gimana kalau kamu sholat ini lebih bisa khusyuk tadi itu? Bagaimana agar sholatmu lebih bermuatan ihsan. Nah, kemudian Ibnu Suwar diajarkan bahwasanya kalau engkau mau tidur, engkau berbolak-balik atau bergerak di dalam selimutmu saat engkau mempersiapkan tidurmu, maka ucapkanlah dengan hatimu 3 kali. Nah, ini Muhammad bin Suwar mengajarkan. Ucapkanlah 3 kali tanpa menggerakkan lisanmu. Nah, menggerakkan dalam hati tanpa lisan. Yang diucapkan adalah Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Ya. Yang pertama, Allahu ma'i, Allah selalu besertaku. Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu mengawasiku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikanku. Ucapkan hal itu 3 kali saat engkau bersiap-siap untuk tidur. Ibnu Abdullah At-Tustari yang masih kecil itu kemudian mengamalkannya selama beberapa malam. Kemudian dia menceritakan kembali bahwa kepada pamannya, paman saya sudah mengamalkan apa yang paman ajarkan kepada saya, dan saya merasakan bahwa diri saya ada kenikmatan di dalam hati saya. Nah, kemudian Muhammad bin Suwar memberikan pembelajaran kembali. Oh, kalau begitu, sekarang ucapkanlah 7 kali. Tetap dengan cara seperti tadi, jangan gerakkan lisanmu, tapi gerakkan hatimu. 7 kali. Lalu kemudian Ibnu Abdullah At-Tustari yang masih kecil ini mengamalkannya lagi. Dia dengan rajin, dengan bahasa orang-orang sekarang itu istiqomah mengamalkannya. Setiap malam diamalkannya 7 kali. Lalu kemudian dia menceritakan kembali kepada pamannya, bahkan saya merasakan rasa yang sangat manis di dalam hati. Nah,
Kemudian pamannya mengajarkannya kembali. Kalau begitu ditambah lagi, ucapkanlah setiap hari menjelang tidurmu 11 kali. Itu kemudian dia amalkan selama 1 tahun. Awalnya 7 kali, awalnya 3 kali, lalu kemudian 7 kali, lalu 11 kali. Dan itu dilaksanakan selama 1 tahun. Nah, 1 tahun kemudian pamannya itu berkata kepada Ibnu Abdullah At-Tustari, hafalkan yang telah aku ajarkan padamu dan pegang teguh itu sampai kamu masuk ke dalam alam kubur atau sampai meninggal. Itu akan memberikan manfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Jadi saudara-saudari rahimakumullah, ini dilakukan terus-menerus oleh Sahl At-Tustari. Sampai beliau mengamalkan ini ya sampai mati begitu. Dan Sahl At-Tustari kemudian dikenal sebagai seorang ulama yang besar yang menulis kitab tafsir juga. Saudara-saudari rahimakumullah, kita hendaknya mendalami apa sih yang diucapkan oleh Ibnu Abdullah At-Tustari yang diajarkan pamannya ini. Ada 3 kata, ada 3 frase kata di situ yang diajarkan. Yang pertama itu adalah Allahumma'i, Allah selalu atau senantiasa besertaku. Ini kata yang pertama. Saudara-saudari rahimakumullah, saat kita dengan mengucapkan kata-kata, satu kata-kata termasuk kata ini, Allah senantiasa beserta saya, Allahumma'i, berulang-ulang, lalu itu terus kita ucapkan, itu mempengaruhi pemahaman kita. Karena apa? Sesuatu yang kita ucapkan terus-menerus akan kita pikirkan. Dan saat kita pikirkan, kita akan menemukan ilmunya. Lalu terjadi kebiasaan itu. Kebiasaan sehingga itu mempengaruhi jiwa bahwa Allah senantiasa beserta. Dengan pemahaman bahwa Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha segala, Allah yang maha segala maha itu selalu besertanya, maka akan terjadi satu ketundukan dinamika jiwa dan rasa sesuai dengan konteks di mana kita mengalami apa. Saat kita mengalami bahwasanya kenikmatan Allah yang tiada tara tercurahkan kepada kita terus-menerus, maka karena kita sadar Allah beserta kita akan berterima kasih, bersyukur, dan rasa syukur, rasa terima kasih yang kita ucapkan dengan betul-betul memahami Allah senantiasa beserta kita, maka itu akan memunculkan kenikmatan. Sebagaimana kita bercakap-cakap dengan orang tertentu, kalau kita langsung cakap-cakap dengan secara langsung berbeda, umpamanya bercakap-cakap dengan melalui Zoom atau hanya bercakap-cakap dengan audio saja. Juga kata yang kedua, Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu mengawasiku. Maka kalau seseorang dalam kondisi jiwa yang merasa selalu diawasi oleh Allah, maka bagaimana dia akan mampu untuk bermaksiat? Mungkin ada orang yang merasa disaksikan oleh Allah dan masih melakukan kemaksiatan. Itu artinya dia masih belum jiwanya, rasanya itu baru kecil. Bagaimana kalau seseorang itu cinta? Dia mengatakan cinta, tetapi kalau cintanya itu hanya sedikit, maka dia masih bisa
menyelisihi atau tidak taat atau tidak membohongi kepada orang yang dicintai. Tetapi kalau cinta itu semakin kuat mencengkeram jiwa, maka orang itu bahkan berani mati untuk yang dicintai. Nah, itu juga saat Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu menguasaiku. Kalau itu ucapkan terus, lalu memunculkan rasa, maka dia akan selalu merasa diantaranya cinta. Nah, selalu diantaranya selalu merasa cinta kepada Allah yang itu kemudian teraktualisasi dalam kehidupannya. Kata yang ketiga, Allahu syahidi, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan, selalu disaksikan Allah. Kalau tadi Allah mengawasiku, kalau ini Allah menyaksikanku lebih dalam lagi. Sebagaimana kata-kata kita tentang syahadah atau bersyahadat, yang mana dengan syahadat itu orang bisa dihukumi dia telah kafir maupun muslim. Artinya saat seseorang ini merasakan dirinya betapa Allah menyaksikannya, maka dia sudah jiwanya itu betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pergantungan kepada yang lain. Nah, ini adalah bagaimana Muhammad ibnu Suwar, seorang paman, mengajari keponakannya yang namanya Sahal ibnu Abdullah Astustari, yang mengajarkan tentang ihsan. Bagaimana dengan 3 kata itu tadi? Saudara-saudari kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, itu sebagai pengantar saya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan